Shalom. Haleluya, senang sekali bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala, ya, Pak Jimmy juga terima kasih, ya, para pengurus tempat ini. Hari ini saya akan berbicara tentang menampilkan karakter Kristus. Ya, saya kira ini menjadi tema mungkin bulan ini, ya, menampilkan karakter Kristus. Karena ini sangat penting bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Apa yang membedakan setiap orang percaya dengan orang yang belum percaya? Karakter Kristus. Amin. Karakter Kristus ini harus keluar, memancar atau ditampilkan. Kita tidak bisa menyimpan karakter itu sendiri. Tapi biar karakter Kristus ini bisa dinikmati oleh orang lain lewat kehidupan saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Yesus ada di dalam saya dan saudara. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Dia berdiam di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, Kejadian 1 ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sangat penting hal ini. Hal ini berbicara bahwa keserupaan kita dengan Allah itu merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa keserupaan kita dengan Allah, maka kita tidak bisa berkuasa. Kita tidak bisa mengelola semua yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Kita tidak bisa mengelola apa yang Tuhan ciptakan tanpa keserupaan. Berarti kalau serupa dan segambar ini berbicara saya dan Bapak Ibu Saudara adalah gambar Allah di muka bumi ini. Amin. Coba lihat kiri kanan, apakah itu adalah gambar Allah di muka bumi ini? Berikan senyum dulu kiri kanan, ya, jangan tegang-tegang, ya. Haleluya. Ya, saya dan Bapak Ibu adalah gambar Allah di muka bumi ini. Amin. Nah, keserupaan ini menjadi sangat penting. Orang akan melihat siapa kita, dan mereka akan melihat memang benar orang yang percaya kepada Kristus, dia adalah gambar Allah di muka bumi ini. Nah, ini tujuan Allah menciptakan manusia. Coba kita lihat kembali. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah keserupaan. Keserupaan, sebab dengan keserupaan kita bisa berkuasa. Berkuasa di sini bukan mengendalikan manusia, bukan. Berkuasa di sini bukan memperbudak manusia. Berkuasa di sini adalah memerintah untuk mengelola apa yang Tuhan telah ciptakan. Roma 8 ayat 29 berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, siapa ini? Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Manusia telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Untuk apa? Menjadi pelaksana kehendaknya di muka bumi ini. Makanya diperlukan keserupaan itu. Tanpa keserupaan, maka kita tidak bisa melakukan kehendak Allah di muka bumi ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara, dari awal Adam mewakili saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memilih Adam, dan kemudian Adam ditempatkan di Taman Eden untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di sana. Nah, Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk memberi nama binatang-binatang yang ada. Lalu kemudian binatang-binatang itu takluk di bawah kuasa Adam. Betul kan? Kenapa mereka takluk? Karena ketika mereka melihat Adam, mereka melihat ada gambar Allah. Ada kuasa Allah. Jadi
Binatang-binatang itu dinamakan menurut apa yang Adam namakan. Dan mereka taat. Satu-satu Adam berikan nama. Tidak ada yang memberontak. Betul kan? Karena mereka melihat bahwa manusia itu adalah gambar Allah. Keserupaan ini sangat penting. Dan kita telah ditentukan sejak dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti kita harus memiliki rupa Kristus dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 menyatakan bahwa kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Betul kan? Manusia jatuh dalam dosa sehingga, ini dia. Ini saya berbicara tentang DNA, ya. DNA, deoxyribonucleic acid, ya. DNA, ini susah dibaca itu, ya. Apa ini DNA? Pembawa sifat. Jadi secara rohani, ketika Tuhan menciptakan manusia, ada DNA Allah dalam kehidupan manusia. Tapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, DNA Allah ini kemudian tercemar oleh dosa. Nah, manusia tercemar oleh dosa. Sehingga dikatakan Mazmur 51 ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Apa itu hisop? Hisop itu sejenis tanaman yang kemudian dipakai untuk dicelupkan untuk minyak, kemudian itu tanaman itu namanya hisop, ya. Nah, gereja Katolik masih pakai seperti itu, dipercik-percikan seperti itu hisop, ya. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Daud mengakui bahwa karena dosa kita ini kotor, tercemar, sehingga perlu dibersihkan. Apa yang bisa membersihkan kita? Darah Kristus. Tidak bisa tidak. Bersihkanlah aku dari dosaku, basuhlah aku. Kalau baju kotor, dicuci, bersihkan. Tapi kalau dosa, hidup kita yang tercemar, yang bisa membersihkan kita apa? Darah Kristus. Tidak bisa tidak. Lalu kemudian Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah. Katakan amin. Kita mulia. Tapi dosa itu telah membawa kita terdegradasi. Kemuliaan itu berbicara bobot, doksa, kabot. Berbicara bobot Allah, standar Allah, kualitas Allah. Dosa membawa kita turun dari kualitas Allah. Dosa membawa kita jatuh dari kualitas Allah. Sehingga kita tidak berharga. Dosa membawa saya dan saudara dalam perbudakan. Apa artinya budak? Budak tidak memiliki nilai atau harga dari dirinya. Budak tidak berharga. Mana yang berharga? Tas ori atau tas KW? Ayo. Ketika Bapak Ibu kemudian ditawari branded dengan yang KW, kira-kira pilih yang mana? Yang branded kan? Betul kan? Manusia diciptakan dalam original purpose Tuhan, kemuliaan itu. Tapi karena dosa, maka Roma 3 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, dosa membuat kita turun dari kemuliaan Allah. Turun dari standar, tidak berharga lagi. Sehingga apa yang terjadi? Karena kita tercemar, maka, ini dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kemudian dikuasai, diperbudak oleh iblis. Sehingga manusia menjadi budak iblis. Seorang budak akan mengikuti kehendak tuannya. Betul apa betul? Karena tuannya jahat, manusia jadi jahat.
Jadi manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Seharusnya dalam kemuliaan Allah, manusia menampilkan karakter Kristus itu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang ditampilkan adalah karakter iblis. Apa yang terjadi? Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Apa yang terjadi di dalam pertikaian, percideraan, iri hati, apalagi perbuatan-perbuatan jahat. Firman Tuhan katakan bukan apa yang masuk yang menajiskan. Daging babi tidak menajiskan kita, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Babi yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan. Amin. Betul kan? Kebun-kebun binatang itu yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan saya dan saudara. Kenapa bisa demikian? Dosa. Dosa telah mencemari kehidupan saya dan saudara. Karena itu kita perlu untuk kembali kepada tujuan Allah. Keserupaan itu. Bagaimana caranya? Lewat karya Kristus di kayu salib. Tidak bisa tidak. Baju, peralatan bisa dibersihkan dengan air dan sabun. Dosa hanya bisa dibersihkan oleh darah Kristus. Nah, jadi karya penebusan Kristus telah menyelamatkan manusia dan mengembalikan posisi manusia kepada tujuan awal. Keserupaan. Nah, ini dia. DNA tadi, DNA? Pembawa sifat. Kita DNA-nya Kristus, DNA Allah pertama. Kita diciptakan dalam keserupaan. Kemudian dosa, lalu kemudian mencemari DNA kita, sehingga DNA kita memiliki DNA iblis. Bagaimana supaya kita bisa kembali lagi memiliki DNA Allah? Ini dia, Yohanes 3 ayat 5-7. Ini perkataan Yesus kepada Nikodemus. Siapa Nikodemus ini? Seorang imam. Dia ahli Taurat. Tapi kemudian pada senja hari dia datang kepada Yesus untuk berdiskusi. Lalu Yesus mengajar kepada Nikodemus ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru itu sangat penting. Kelahiran baru itu berbicara apa? Pertobatan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kemudian kita dibaptis. Baptis itu tanda apa? Galatia mengenakan, kita mengenakan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Baptis adalah tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Kita telah lahir baru. Lalu Nikodemus tanya kepada Yesus, bagaimana saya bisa lahir baru? Haruskah saya masuk ke dalam rahim ibu? Sudah tua bangka mau masuk lagi ke dalam rahim ibu. Bagaimana caranya? Yesus berkata, harus dilahirkan dari air dan roh. Dari kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, ketika kita dilahirkan kembali, maka kita akan kembali memiliki DNA Kristus. Betul kan? Saya memiliki DNA dari papi saya dan mami saya. Lewat apa? Kelahiran. Makanya dikatakan, orang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa bahkan melihat, masuk saja tidak bisa dalam kerajaan Allah. Jadi harus sama DNA-nya. Betul kan? Harus sama. Harus ada Kristus dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Sifatnya daging, DNA-nya daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, DNA-nya roh. Anak saya memiliki DNA saya secara daging, betul kan? Tetapi secara roh saya dilahirkan kembali oleh karya Kristus, kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Maka saya memiliki DNA roh Kristus.
Nah, kalau saya dan Bapak Ibu memiliki DNA Roh Kristus, maka kita adalah anak Allah. Kelahiran baru menyatakan bahwa saya dan saudara adalah anak Allah. Ada DNA Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Roma 8 ayat 15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Seorang anak akan tahu siapa bapaknya. Bapak juga akan tahu siapa anaknya. Kita adalah anak-anak Allah karena kita dilahirkan dari Allah. Amin. Ada DNA Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kalau kita berseru, ya Aba, Bapa tolong saya. Bapa saya butuh ini. Maka Bapa akan selalu peduli. Bapa akan tahu siapa anaknya. Nah, Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, katakan kiri kanan, kamu anak Allah. Haleluya. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah anak Allah. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saya dan saudara adalah anak Allah. Amin. Saya dan saudara adalah anak Allah. Ini identitas yang luar biasa. Kemanapun saya dan saudara pergi, saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Ini tidak bisa diubah. Amin. Ini tidak bisa diubah. Ini adalah identitas saya dan saudara. Seorang anak diharapkan tidak mempermalukan bapaknya. Amin. Ada DNA Kristus, pembawa sifat Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Jadi, karena ada sifat Kristus dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita harus menampilkan karakter Kristus. Betul apa betul? Iya kan? Jadi kalau mau lihat bapaknya, lihat anaknya. Iya kan? Setuju apa setuju Pak? Pak Jim, betul kan? Iya kan? Nah, Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia, melak haaretz, kata firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Ini identitas kita sebagai anak Allah. Kita ini adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, bisa tidak garam jadi tawar? Bisa. Ya, di Timur Tengah sana, ketika Yesus memberikan perumpamaan ini di Israel, dia lagi berbicara tentang pertambangan garam di sekitar laut mati itu. Ya, jadi mereka tambang garam itu dengan batu-batu yang di batu itu ada mineral garamnya di situ, ada garamnya. Jadi batu itu berasa garam asin. Tapi lama-lama setelah batu itu dipakai, dikeluarkan asinnya, batu itu akan menjadi batu biasa. Lalu kemudian apa? Dibuang. Dibuang untuk dibikin jalan setapak. Ah, itu dia. Jadi, kalau kita tidak lagi mencerminkan atau mengeluarkan ras kehidupan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara, berarti kita sudah tidak punya Kristus dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah tidak punya Kristus, berarti kita bukan milik Kristus lagi. Betul? Kita akan dibuang. Ingat perumpamaan tentang pohon anggur?
Yohanes 15, yang tidak menghasilkan buah, ranting yang tidak menghasilkan buah, dipotong, lalu kemudian dibakar. Sama. Kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, hanya ada dua pilihan. Hidup di dalam Kristus atau hidup di luar Kristus. Berarti kalau di luar Kristus, kita kembali lagi diperbudak oleh dosa. Dosa membuat saya dan saudara tidak berharga. Kita diinjak-injak oleh iblis. Malah kita yang seharusnya menginjak iblis. Betul kan? Nah, kamu adalah garam dunia. Dalam terjemahan The Messenger berkata, "Let me tell you why you are here." Saya ingin katakan kepada saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini? You are here to be salt seasoning. Kita ada di sini untuk apa? Menjadi garam itu, yang mengeluarkan rasa garam itu, bumbu garam itu. That brings out the God flavors of this earth. Jadi garam itu akan mengeluarkan apa? Rasa apa ini? Rasa Tuhan. Rasa Kristus. Jadi di dalam kehidupan saya dan saudara ada rasa Kristus. Orang bisa merasakan itu. Garam bisa terasa. Bisa membedakan antara rasa asin dan tawar. Ya, chef di sini pas tahu itu kan. Coba. Hambar, berarti taruh garam. Kalau ditaruh garam, rasanya enak. Tapi jangan berkelebihan. Darah tinggi. Sama kalau kita kumpul lalu kita keluarkan garam-garam kita, ya rasa-rasa kita saling mendominasi satu dengan yang lain. Kelebihan garam, asin, betul kan? Bisa bikin darah tinggi. Bahkan kalau tambah banyak asinnya, bisa bikin rasa pahit, kepahitan terjadi. Hambar, tidak ada rasa. Karena itu kita harus berfungsi sebagai garam untuk apa? Dunia. Kita bukan garam gereja. Kita garam dunia. Ini gereja. Di luar sana dunia. Jangan di dalam gereja haleluya, haleluya. Di luar gereja halilintar. Haleluya. Jadi kita harus menampilkan karakter Kristus. Rasa Kristus itu. Lalu kemudian bukan hanya firman Tuhan katakan kita bukan hanya garam dunia. Kita ini parfumnya, parfum Kristus. Sebut parfum apa yang Bapak Ibu pakai. Tetapi secara rohani ada yang namanya parfum Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kalau saya dan saudara tinggal di dalam Kristus, maka Kristus akan selalu memberikan kemenangan. Allah bagi kita, siapa lawan kita? Allah di pihak kita, maka kita akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Dan dikatakan dengan perantaraan kami. Siapa kami ini? Kita. Saya dan Bapak Ibu. Paulus memang menyatakan dengan perantaraan kami, Paulus. Tapi Paulus mewakili orang-orang yang percaya. Dengan perantaraan kami, ia siapa? Kristus, Tuhan, menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Lewat perantaraan saya dan Bapak Ibu. Parfum Kristus itu tercium sampai kemana-mana. Sekarang pakai parfum apa? Iya, parfum Kristus. Sehingga orang dari jauh sudah tercium. Oh, ini anak Kristus ini, anak Tuhan ini. Ini orang Kristen ini. Oh, ini orang Kristen ini bikin jengkel saya ini. Bukan. Tapi ketika kita menyatakan
rasa Kristus, parfum Kristus, mereka akan menikmati, mereka akan merasakannya, dan mereka akan kemudian percaya bahwa benar Kristus itu adalah Allah yang baik, yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Markus 9 ayat 49 sampai yang ke-50. Ini yang terakhir. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini berbicara tentang pencobaan, proses. Garam memang baik, tetapi jika menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam rasa Kristus, parfum Kristus dalam dirimu, dan tujuannya apa? Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tadi sebelum itu tema tahun ini salah satunya adalah berdamai. Betul kan? Berdamai. Tapi kok dia yang lebih dulu. Dia yang lebih dulu. Firman Tuhan katakan berdamai. Sehingga ketika kita menjadi anak-anak damai, ya, membawa damai, kita akan dirasa rasa Kristus dan parfum Kristus itu. Lalu kemudian Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Apa yang bisa menyebabkan hambar? Kelebihan garam yang terlalu banyak juga bisa menjadikan hambar. Pahit. Kata-kata kita jangan kata-kata yang nyelekit. Kata-kata kita jangan kata-kata yang menyakiti hati orang. Amin apa amin? Kata-kata bisa menyebabkan pertengkaran. Karena memang lidah tak bertulang. Betul kan? Lidah itu sangat enak kalau makan coto lidah itu enak gitu. Nah, itu. Tapi lidah tak bertulang. Yakobus mengatakan lidah bisa membakar. Hati-hati perkataan. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu, kita semua harus menampilkan karakter Kristus. Amin. Mengeluarkan rasa Kristus. Harus menyebarkan bau keharuman Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil dalam keserupaan dengan Yesus.